aku Yoga. Kita dari Kelompok 5. Yuk, kamu tahu nggak sih Yoga ternyata main saham tahu? Emang iya, bukannya main saham itu sulit ya? Enggak, sebenarnya kalau main saham itu cuma perlu tahu analisis teknikal, fundamental, sama hubungannya sama makroekonomi. Oh, kayak gitu. Iya, daripada kita so tahu, mending langsung aja tanya ke Yoga. Yuk, Ayo. ya. Yoga, Halo Nektar. aku tadi sama Ayu ngomongin kamu tahu. Oh iya. Iya, katanya kamu main saham ya? Enggak sih, sebenarnya aku masih belajar aja. Ini kebetulan aku lagi lihat bagaimana sih teknikalnya. Aku mau belajar sih bagaimana sih saham itu, cara bekerja saham yang baik dan benar ya. Kayak gini, sebelum kita masuk ke area analisis teknikal yang seperti ini, itu kita harus tahu dulu bagaimana sih indikator ekonomi dalam pasar saham yang akan kita terjun atau kita pelajari berikutnya. Oh, indikator ekonomi itu kayak gimana? Ya, untuk kamu kalau mau tahu lebih tentang indikator ekonomi, nih coba nih lihat nih. Indikator ekonomi. Nah, ini nih buat kalian yang masih belum paham apa sih indikator ekonomi itu, jangan lupa disimak ya. Jadi, indikator ekonomi ini adalah data yang menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah. Indikator ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu indikator ekonomi makro dan indikator ekonomi mikro. Tapi, kita di sini akan fokus pada indikator ekonomi makro ya teman-teman. Indikator ekonomi makro adalah data yang menunjukkan kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pengangguran. Indikator ini dapat digunakan untuk memprediksi arah pergerakan saham dalam jangka panjang. Itu teman-teman. Oh gitu. Terus gimana sih cara menganalisis pergerakan harga saham? Emang ada ya hubungannya dengan indikator ekonomi? Nah, jadi berikut adalah analisis teknis untuk memprediksi tren saham. Jadi, kita bisa menganalisis pergerakan saham itu menggunakan analisis teknis. Di mana analisis teknis ini adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan pergerakan harga saham itu sendiri. Ada beberapa jenis analisis teknis. Yang pertama ada analisis tren, yang kedua ada analisis volume, dan yang ketiga ada analisis indikator. Nah, yang pertama ini ada analisis tren, di mana metode untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa lalu. Dalam analisis tren ini, kita dapat mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung. Tren dapat bersifat bullish atau naik, bearish atau turun, atau sideways mendatar. Jadi, kita dapat melihat grafik harga saham dan mencari pola pergerakan harga yang konsisten. Nah, berikutnya ada analisis volume. Analisis volume adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan volume perdagangan saham. Peningkatan volume selama periode tren dapat dianggap sebagai konfirmasi bahwa tren tersebut kuat dan berkelanjutan. Jika harga sedang naik dan volume meningkat, ini dapat menunjukkan partisipasi yang lebih besar dari para trader dan investor, menegaskan kekuatan tren bullish. Sebaliknya, peningkatan volume selama tren turun dapat memperkuat keberlanjutan tren bearish. Nah, yang ketiga ini ada analisis indikator. Adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan indikator-indikator teknis seperti Moving Average, Relative Strength Index atau RSI, dan Bollinger Bands. Nah, jadi benar nih teman-teman. Jadi, kalau indikator ekonomi dan analisis teknis itu saling berhubungan. Gitu. Oh, aku tahu nih tentang hubungan indikator ekonomi dan analisis teknis.
Jadi kalau indikator ekonomi itu menggambarin kondisi ekonomi secara umum yang digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan harga saham secara jangka panjang. Nah, kalau analisis teknis itu menggambarkan pergerakan harga saham yang lebih spesifik dan digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham secara jangka pendek. Bener kan? Yap, bener banget. Aku kasih contoh hubungan antara indikator ekonomi dan analisis teknis ya. Faktor-faktor indikator ekonomi terhadap analisis teknis itu ada 4. Yang pertama tingkat suku bunga, yang kedua inflasi, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat nilai tukar. Yang pertama, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi menjadi penyebab penurunan harga saham karena tingkat suku bunga yang tinggi mendorong investor untuk berinvestasi di instrumen yang lebih aman seperti obligasi. Berikutnya ada inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli investor sehingga dapat menyebabkan penurunan harga saham. Yang berikutnya ada pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga harga sahamnya naik. Berikutnya ada nilai tukar. Nilai tukar yang melemah dapat meningkatkan daya saing ekspor perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga saham. Aku punya tips menggunakan indikator ekonomi dan analisis teknis. Nih, disimak ya. Yang pertama, pilih indikator ekonomi yang relevan dengan tujuan investasi. Yang kedua, pelajari berbagai jenis analisis data. Yang ketiga, lakukan backtesting untuk menguji akurasi metode. Oh iya, backtesting itu apa sih? Backtesting ini adalah proses menguji metode kamu dengan data historis. Dengan menggunakan kombinasi indikator ekonomi dan analisis teknis tadi, kamu bisa meningkatkan peluang untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Oh gitu, berarti kesimpulan dari yang kamu jelasin tadi itu indikator ekonomi dan analisis teknis itu adalah dua pendekatan yang berbeda untuk memprediksi pergerakan harga saham. Nah, kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk meningkatkan akurasi prediksinya. Investor juga dapat memilih indikator ekonomi dan teknik analisis yang relevan dengan tujuan investasinya. Nah, itu tadi tuh penjelasan dari indikator ekonomi. Oh, kan tadi udah dijelasin kan indikator ekonomi itu kayak gimana. Nah, buat faktor makroekonomi gitu ngaruh gak sih sama analisis teknisnya? Ngaruh dong. Analisis teknis itu ke faktor ekonomi itu ada beberapa ya yang mempengaruhi agar efektivitas cara pekerjaannya itu ya. Kalau kamu ingin tahu nih, seperti ini nih. Nih, lihat Udah nih. mau tahu. Faktor makroekonomi dan efektivitas analisis teknis. Analisis teknis adalah metode analisis pasar keuangan yang menggunakan data historis harga dan volume untuk memprediksi arah harga di masa depan. Analisis teknis dapat digunakan untuk berbagai instrumen keuangan, termasuk saham, obligasi, dan mata uang. Meskipun analisis teknis ini dapat menjadi alat yang efektif untuk memprediksi pergerakan harga, namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu faktor tersebut adalah faktor makroekonomi. Emang faktor makroekonomi tuh kayak gimana sih? Nah, faktor ekonomi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Faktor-faktor ini dapat mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Katanya faktor makroekonomi tuh berpengaruh ya? Nah, faktor ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas analisis teknis dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mempengaruhi sentimen pasar. Faktor makroekonomi dapat mempengaruhi sentimen pasar dengan cara mempengaruhi prospek ekonomi secara keseluruhan. Sentimen pasar yang positif dapat mendorong harga saham naik, sementara sentimen pasar yang negatif dapat mendorong harga saham turun. Yang kedua ada mempengaruhi fundamental perusahaan. Fundamental perusahaan seperti pendapatan, laba, dan arus kas dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Misalnya nih, inflasi tinggi itu bisa mengurangi daya beli konsumen, sehingga dapat menurunkan pendapatan dan laba perusahaan. Dan yang terakhir, menyebabkan perubahan kebijakan pemerintah. Misal nih, pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pemerintah bisa menaikkan tingkat suku bunga, sehingga harga saham yang beredar akan menurun. Wah, seru banget ya ternyata. Kita jadi tahu lebih luas tentang perekonomian negara, juga dapat pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor makroekonomi dalam meningkatkan kesuksesan strategi analisis teknis.
Oke, tadi kan udah dijelasin gimana sih cara kita untuk belajar saham. Nah, jadi kesimpulannya gimana sih, Yok? Ya, sebelum itu kan kita udah belajar nih bagaimana indikator ekonomi. Nah, terus itu indikator ekonomi dan analisis teknis dapat saling melengkapi dalam memprediksi pergerakan harga saham, teman-teman. Jadi, ada juga faktor makroekonomi itu dapat mempengaruhi efektivitas harga saham. Nah, lupa juga nih kita harus menganalisis teknis, itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi saat menggunakan analisis tersebut, teman-teman. Jadi kita bisa belajar saham dengan benar supaya tidak salah. kayak gitu. Iya. Oke, benar. terima kasih Yoga. Iya, sama-sama teman-teman. Dadah.